Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maura Maharani dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Di sini saya dari kelompok 1.6 dan saya akan melakukan tutorial terkait pengerjaan soal nomor 1 pada modul 4. Jadi pada modul 4 ini kita ditugaskan untuk membuat denah rumah IP 30. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah masuk ke dalam AutoCAD, kemudian start drawing. Di sini kita langsung atur aja unitnya. Di sini kita ganti presisi menjadi 0,00, skalanya kita pakai milimeter, lalu kita oke. Untuk skalanya kita ganti jadi 1:100. Ini saya udah taruh contoh DNA yang akan saya buat. Jadi kita langsung aja yang pertama kita buat dulu kita buat dulu sumbunya. Kita bisa pakai rectangle. Kita pakai rectangle. Kita buat ukurannya 6000 kali 10.000. Udah. Kita pindahkan aja dia ke bawah. Kalau sudah kita kasih dimensi terlebih dahulu untuk atasnya ini. Otomatnya jangan lupa untuk dinyalain ini biar dia sejajar. Oke. Jadi ini udah kita buat sumbu awalnya. Lalu kita buat layer di sini. Kita buat new layer. Kita kasih nama sumbu. Oke. Warnanya kita kasih warna kuning. Ini warnanya optional aja, mau kasih warna apa aja boleh. Oke. Terus untuk line type-nya kita pakainya center. Oke. Kita buat lagi new layer, kita kasih nama dimensi. Oke, warnanya kita ganti, saya mau pakai warna merah. Oke. Line type-nya kita ganti jadi continue. Oke. Oke, ya udah. Ini kita pencet dimensinya. Kita kasih masuk dia ke dalam layer. Di layer dimensi. Oke, udah. Setelah itu untuk layer yang ini juga kita kasih masuk ke dalam layer yang sumbu. Nah, untuk layer yang sumbu ini kan garisnya masih putus-putusnya masih gede banget. Nah, itu kita atur aja di properties. Sini kita kasih 0,2. Kita kasihnya 0,2.
Nah, kita kasih dia 0,2. Setelah itu kita buat denah, kita buat sumbu rumahnya, bagian-bagian yang sekat-sekatnya. Sebelumnya jangan lupa buat di save dulu. Lalu kita buat di sini kita pakai line aja tuh line buat ukurannya. Yang pertama yaitu 3000. Kita tarik garis 3000, enter. Maaf ya, salah. Kita pencet line. Tarik garis dari sini ke arah kanan itu 3000, enter. Kita turun ke bawah ini 3000, enter. Kiri 3000 meter, kemudian enter. Kemudian lanjut yang sebelah kiri juga sama, yang bawahnya ini ukurannya juga 3000, ke bawah 3000, enter. Kiri juga 3000. Setelah itu untuk ukurannya bawahnya ini 4000, 3000 kali 4000 mm. Untuk yang ini kita ketik dulu 500, baru lurus ke bawah itu 3500, enter, dan escape. Setelah itu kita buat sebelah kanannya, kita mulai dari bagian atasnya terlebih dahulu. Ini dapurnya kita pakai ukurannya 3000 juga. Kita pakai tool lain juga ya, 3000. Kita ke bawah ini ukurannya 1500, enter. Ke arah kiri yaitu 3000, enter. Setelah itu untuk kamar mandinya juga ke arah bawah ini 1500. Dengan sisinya kita lihat lagi di sini ukuran lebar 1250 ya, ini yang kamar mandinya. Oke, 1250, enter. Kita naikkan ke atas itu 1500, enter. Oke, lanjut. Kita buat ruang tamunya itu 3000, ukurannya 3000, enter. Maaf, salah. Bukan 3000 ya, teman. Kita hapus dulu. Ukurannya kita lihat di sini itu 3500 dan ini 3500.
3.500. Kemudian ke bawahnya lagi itu 250. 250. Bawah lagi ini 250. Enter. Baru kita ke arah kiri ini sebesar 1.250. Enter. Baru ke atasnya lagi kita kasih dia 250. Ini kita panjangnya 1.750. Enter. Escape. Baik. Lalu kita buat bagian teras dengan tamannya. Itu ukurannya ukurannya 500 ditambah 750. Kita buat ini, kita pakai lain lagi. Kita ke arah bawah itu 500. Enter. Bawah lagi 750. Enter. Lalu ke bawah 2000. Enter. Escape. Setelah itu kita tarik dia dari kiri. Kita bikin lagi garis ke arah kiri ini sepanjang 3000. Enter dan escape. Oke, ini sekat-sekatnya udah jadi. Maaf belum, kita terasnya kita lupa buat. Sekarang kita buat terasnya terlebih dahulu juga. Untuk terasnya ini, itu dia panjangnya 500, 250, dari 250. Dari sini, 250. Ke arah bawah itu dia 500. Kemudian 750. Kita buat dari sini ke arah bawah itu dia ukurannya 500. Enter, baru ke bawah lagi 750. Enter ke arah kiri itu 1.750. Enter dan escape. Oke, jadi ini udah jadi untuk sumbunya. Kemudian untuk yang sebelah kiri ini kita hapus putih-putihnya yang ini. Darat aja, biasa. Oke, kalau udah kita select ini garis-garisnya.
semuanya. Lalu kita masukkan ke dalam layer yang bagian sumbu. Ini ada yang belum, ini ada yang terulang ya. Kalau kayak gini ini dihapus saja. Oh, ternyata dia belum tersalin. Masukkan ke sumbu. Oke. Ini karena dia belum center, jadi kita select lagi. Kita ke properties. Sini kita kasih 0,2, enter. Oke. Jangan lupa untuk di-save. Setelah itu kita masukkan, kita akan bikin kolom. Jadi untuk bikin kolom ini kita bikinnya pakai rectangle. Ukurannya 150 kali 150 mm. Lalu kita buat lingkaran. Ini sebesar 30, radius 30. Enter. Lalu kita letakkan di tengah-tengah. Oke, ini udah di tengah-tengah. Selanjutnya kita beri dia hatch. Ini kita pakai solid aja. Nah, itu kita akan buat ini dia jadi blocks. Tapi sebelumnya kita buat layer dulu. Kita bikin layer baru dengan namanya kolom. Kita kasih dia warna maaf, warnanya kita kasih biru. Oke, ini kita jadikan dia blok. Dulu kita ini. Kita create blok. Kita kasih nama kolom. Kita select objeknya. Kita blok aja. Kemudian tick pointnya kita ambil dia paling tengah. Kemudian kita oke. Ini bisa kita hapus. Tapi di sini saya akan masukkan dia ke dalam
layer baru. Saya akan masukkan dia ke kolom. Di sini kita create block. Tadi warnanya nggak ke detect ya. Kita buat aja create block baru. Kasih nama kolom 1. Kita select objeknya. Kita select, enter, klik point di tengah-tengah. Baru oke. Jadi untuk yang kolom ini kita letakkan dia pas di sudut-sudut dari sumbunya. Kita ke insert, terus kita langsung kasih masuk aja ini.
Ya, sepertinya ini udah semua ya. Terus kita select aja nih semua dindingnya, temboknya. Nah, di sini kita biar gampang kita sumbunya kita matikan aja lampunya. Kita select ulang. Oke, kita masukkan dia ke dalam layer tembok. Jadi kita bisa lihat kalau dia udah masuk ke tembok, kita mau coba matiin lampu tuh. Nah, berarti udah ya. Setelah itu kita akan buat pintu. Untuk pintunya, di sini kita bisa klik aja insert, kita ke more option, kita browse, kita cari aja pintu. Kita bisa lihat di sini pintunya yang udah kita ini untuk pintunya kita bisa cari sesuai apa yang kita mau aja. Nggak ada ketentuannya. Saya mau pakai ini. Nah, di sini kita akan buat pintunya. Di sini kita pakai luar rectangle. Ukurannya yaitu 750 sama 100 sama 170. Enter. Kemudian kita pindahkan dia ke tengah-tengah sini. Nah, kalau udah, kita akan wipe out. Kita pilih polyline. Yes. Ini kan dia pintunya hilang. Nah, ini kita pencet aja pintunya. Kita klik kanan, terus kita draw order. Kita bring tuh. Nah, ini udah. Untuk ininya, biar kita kalau mau dihilangin, kita bisa pencet white out frame. Kita klik aja 0. Nah, ini udah hilang ya. Selanjutnya kita akan bikin layer. Layer baru kita kasih nama pintu. Warnanya di sini saya mau kasih warna pink. Masukkan dia ke pintu. Nah, selanjutnya kita akan buat dia jadi blok. Kita klik blok, kita kasih nama aja pintu 1.
Kita select dulu objeknya. Poin. Kita letakkan di sini. Oke. Ini kalau udah, kita akan tambahin parameternya yaitu flip. Maaf, kita ke parameter dulu. Kita flip. Kita rotation dulu. Di sini. Ukurannya kira-kira segini. Itu kita kasih action, rotate. Kita select parameternya dulu, kemudian kita blok. Enter. Kemudian kita ke parameter lagi. Kita bikin flip, parameter flip. Di titik yang sama. Sini dan sini. Setelah itu, kita ke action. Kita pencet flip lagi. Kita select parameternya. Lalu kita select objeknya. Ini kalau udah kita save. Kalau kita pencet, kita bisa bolak-balikan dia. Atau kita putar. Nih. Oke. Kita langsung aja masukkan pintunya ke dindingnya. Di sini kita bisa lihat di dalamnya. Kita insert. Kita gunain pintu yang udah kita buat. Kita mulai dari kamar pertama. Ini buat pintu kamar sama dapurnya. Kita langsung move aja. Kita letakkan dia di kamar masing-masing. Oke. Ini untuk pintu kamar mandinya sama kita pakai move juga. Ini kita sesuaikan pintunya dulu, kita kasih pintunya semua.
Selanjutnya, kita langsung aja. Bentar, ini saya cek dulu apakah masih terekam. Oke, kita lanjut untuk pintu. Oke, ini pintunya udah terpasang semuanya. Kita masukin. Ininya kita coba buat masukin em, kita pintunya ini kita select dulu semuanya. Setelah itu kita masukin ke dalam ini pintu. Layar pintu kita masukin ke dalam layar pintu. Habis itu nanti kita akan buat jendela. Jadi jendela ini caranya sama kayak yang kayak yang pintu, caranya sama aja. Kita tinggal ke insert, terus kita more option, kita browse, kita cari jendela. Dari sini pakai yang ini aja. Ini menurut saya agak kegedean, jadi saya kecilin. Jadi 150. Dan lebarnya saya kasih 750. Kemudian kita buat rectangle. Ukurannya 750 dan 170. Terus kita tarik dia ke tengah-tengah sini. Kita blok, terus kita bikin layer baru. Layer barunya ini kita buat namanya jendela. Jendela. Kita enter aja. Setelah itu kita bikin, terus jendelanya ini kita buat lagi jadi blok. Kita insert, terus kita create block. Kita select dulu objeknya. Enter. Oh ya, maaf. Sebelum kita create block itu kita wipe out dulu ini. Garis luarnya kita wipe out. Oke. Polyline. Yes. Nah, ini kan hilang semua. Kita caranya sama aja kayak tadi. Kita klik gambar jendelanya, kemudian kita ke draw order, terus di bring in front. Nah, udah ini udah. Habis itu kita langsung aja create block. Kita kasih nama jendela. Habis itu kita select objeknya, kanan, enter. Kita pick point juga. Ini saya pakai di sebelah kanan.
Oke. Untuk yang jendela ini kita bisa kasih dia rotate. Kita parameternya kita kasih rotation. Ini. Caranya kira-kira aja. 0. Kemudian kita kasih action, rotate. Parameternya kita select. Habis itu gambarnya kita select juga semuanya. Ntar. Terus kita close. Kita save. Ini udah terjadi blok. Jadi kita bisa tambahin aja. Sini akan kita tambahin di, sebentar saya lihat gambar saya dulu. Kita akan tambahkan dia di ini kita taruh dulu. Kita di sini. Ini kan gak lurus. Ini kita luruskan saja. Oke, ini jendelanya udah kepasang semuanya. Kalau udah kita select aja ini jendelanya semuanya. Habis itu kita masukkan ke dalam layer dari jendela. Kan tadi kita udah buat layer tuh. Kita tinggal masukkan aja. Oke. Lupa buat di save. Setelah itu, kita akan mengisi furnitur-furnitur yang ada di untuk di dalam denahnya ini. Pertama kita bikin hatch dulu. Di sini saya mau bikin hatch buat tanaman.
Saya akan pakai yang grass ini. Ini menurut saya agak kekecilan, jadi saya kasih ini jadi 5 mungkin. Maaf, semakin kecil. 40. Saya pakai 15. Habis itu saya akan buat untuk, ini kita close dulu ya. Kita buat terasnya. Terasnya kita pakai hatch yang batu-batu. Ini gravel. Ini agak kebesaran, jadi menurut saya kita coba dulu ya. Kita coba 40. Gedean 30. Ya, 30. Kita pakai 30. Kemudian kamar mandinya untuk kamar mandinya ini kita nanti aja, soalnya kita akan masukin dulu apa namanya, kita akan masukin dulu furniturnya di kamar mandi biar dia nggak terblok gitu. Oke, jadi kita akan ngisi furnitur yang ada di dalam ruangan ini. Kita bisa pakai blok, soalnya udah disediain. Kita ke insert, terus kita more option, kita browse, kita tinggal cari di sini apa yang mau kita pakai, misalnya tanaman, seperti itu. Misal kita mau ke mobil, saya akan cari dulu mobilnya yang akan saya gunakan. Oke, jadi di sini saya udah menyiapkan furnitur yang akan saya gunakan. Di sini ada mobil, kita tinggal tarik aja mobilnya ke sini. Kita paskan. Ya, kira-kira segini. Oh ya, untuk di sebelah sini, di teras ini nggak pakai batakos, ini akan saya hapus, kemudian akan saya tambah line. Itu pun yang depan sini akan saya hapus, dan saya akan tambah line. Selanjutnya, di sini saya juga udah nyediain furniturnya, ini tinggal saya bawa. Kita sesuaikan aja. Untuk mengatur besar kecilnya itu kita bisa pakai tool scale. Di sini ini scale kita tinggal atur aja. Untuk furnitur ini semuanya caranya sama. Kita bisa langsung ke insert, terus kita pilih insert. Cari bloknya yang udah disediakan.
ini pas. Selanjutnya kita akan kamar mandinya, ke furnitur kamar mandinya. Oke, jadi ini untuk kamar mandinya, furniturnya saya udah dapat dan ini saya sendiri yang kotakin, jadi ini bisa langsung kita pindahkan aja. Pindahkan di sini. Oke. Selanjutnya kita kasih hatch. Tadi kan belum nih kamar mandinya. Kita kasih hatch. Sini saya pakai yang kotak-kotak ini net. Taruh sini. Nah, dan ini menurut saya agak kekecilan. Jadi mungkin saya akan kasih coba dulu 10 kecil. Hmm, bentar. Ya, 40. Oke, ini udah selesai sebenarnya. Cuman kita akan masukkan dia ke dalam layer. Jadi ini saya udah buat layernya. Jadi untuk setiap furnitur itu layernya dikasih masing-masing. Kayak misalnya itu ada kasur, kita bikin layer kasur. Kita kasih nama sesuai yang akan kita buat aja. Jadi kita tinggal masukkan aja ini ke dalam yang udah kita buat. Kayak kasur ini kita select dulu dua-duanya. Kita masukkan ke dalam nih kasur. Yang mobil kita masukkan dia ke dalam mobil. Oh ini dia udah masuk. Cuman warnanya saya mau ganti jadi warna ini. Lalu untuk sofanya kita ganti. Kita masukkan ke dalam layernya. Ini semuanya ya dikasih masuk ke dalam layernya. Oh ya, untuk furnitur tanamannya saya lupa kasih masuk. Kita masukkan dia ke layer tanaman. Oke, dia di layer tanaman. Ini udah jadi dan kita akan buat dimensinya. Kita cat aja dimensi. Oh ya, untuk memudahkan dimensi ini kita matikan dulu tembok sama kolomnya. Tapi kita nyalain sumbunya. Tembok mana ini tembok? Oke, ini udah. Tinggal kita tarik aja dari sini. Lalu dari sini.
Ini kita semuanya kita kasih dimensi ya. Oke, jadi ini kan ada dimensi dimensi yang mengganggu ya ini. Soalnya kayak terlalu garisnya terlalu panjang. Kita tinggal tarik aja. Kayak gini. Oke, ini udah. Sekarang tinggal kita masukkan, oh maaf, ada dimensi yang belum terakhir itu yang di bawah sini. Oke, nah ini udah semuanya dan kita akan masukkan dimensi ini ke dalam layar dimensi yang udah kita buat di awal. Ya kita select aja ini semuanya satu persatu. Kalau udah kita kasih masuk ke layar. Kita kasih masuk ke dimensi. Nah, udah. Ini udah selesai ya. Udah selesai, kita nyalain aja ini semuanya. Kolom, tembok, kita nyalain aja semuanya. Jangan lupa buat di save. Selanjutnya kita akan etiket. Jadi kita akan bikin bukan bikin etiket, kita akan pakai etiket. Kita masukkan gambar ini ke dalam etiket. Caranya sama, kita insert aja lagi. Insert blocks. Maaf untuk etiket ini ternyata caranya kita kita start kita cari filenya dulu. Misalnya ini etiket. Lalu kita select semuanya. Kita copy. Kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan Ctrl V. Etiketnya ini memang kelihatannya kecil banget, jadi kita yang akan atur. Kita select semuanya, baru kita atur di scale
Kita atur dia jadi 100. Kenapa 100? Karena skalanya itu 100. Maaf. Ini kan dia agak bertabrakan dengan denahnya. Kita pindahkan aja dia. Untuk gambarnya, kita bisa salin semuanya. Lalu kita pindahin juga. Maaf, kita copy. Dan juga habis itu kita rotate. Kita pindah saja ke sini. Ini kita sesuaikan aja. Nah, kemudian ini kan ada di etiketnya ada tulisan kita atur aja, misalkan ini skalanya kan 1:100. Kita ubah jadi 1:100. Kita letakkan dia di tengah. Dalam XX ini artinya satuannya milimeter, tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggalnya sekarang. Kemudian untuk namanya juga kita kasih aja nama kita. Kemudian untuk dilihat ini diisi oleh nama pembimbing, maksudnya nama mata kuliah, dosen mata kuliah terkait. Kemudian untuk gambar ini kita kasih nama, terserah kita aja namanya apa, misalnya rumah impian atau rumah minimalis tipe 30 dan lain-lain. Nah, mungkin demikian. Tutorial dari saya terkait pengerjaan soal nomor 1 pada modul 4. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Atalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes baik. Perkenalkan, saya Atalah Fardani. Saya adalah bagian dari kelompok 1.6. Pada pertemuan ini saya akan membuat soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 merupakan dedang kali 11 meter. Angka pertama adalah memilih unit. Lalu kita atur tipenya ke posisi ke 0. Kita ubah menjadi milimeter dan menggunakan internasional.
internasional. Baik, selanjutnya ialah kita membuat layer. Namun di sini saya sudah membuat layer karena pembuatan layer merupakan salah satu proses yang lama. Jadi pembuatan layer itu kita lakukan ini, kemudian kita ubah namanya, lalu kita atur warnanya dan tipe garisnya. Karena saya sudah membuat banyak macam-macam layernya, ke angka ini bisa saya teruskan. Selanjutnya langkah pertama ialah membuat denah utama bagian luar dengan membuat ukuran 6000 kali 1000 mm, 11.000 mm. Pada langkah ini kemudian kita lakukan pembuatan bagian dalam gambar. Ini 3000 ke dalam sepanjang 1000 lagi, kemudian 2750, kemudian ukuran 2750 untuk kamar utama pertama. Kita arahkan garis ke kanan. Langkah selanjutnya membuat bagian tepi kiri gambar. Ke kanan sepanjang 1700, ke bawah sepanjang 1300, dan ke arah kiri sepanjang, jadi kesalahan, garis ke bawah itu sepanjang 1750. Lalu kita ke arah kiri sepanjang 1700, arah bawah sepanjang 4250, arah kanan sepanjang 3000, dan ke atas hingga menyentuh garis singgung. Dan kita arahkan ke bawah hingga menyentuh garis pada bagian depan. Selanjutnya membuat bagian-bagian kamar. Selanjutnya untuk bagian depan ini seharusnya di sini terjadi potongan karena ini bukan merupakan tembok jalan menuju garasi mobil. Selanjutnya ialah melakukan pembuatan blok pada setiap sudut-sudut ruangan, pada tiap titik endpoint. Langkah tersebut bisa kita lakukan dengan membuat rectangle ukuran persegi sepanjang 150 mm kali 150 mm. Kemudian kita buat lingkaran di dalam persegi ini dengan ukuran 50 mm, radius 50 mm. Kita beli hatch atau arsiran pada bagian dalam gambar dengan warna solid. Kita beri warna biru saja. Selanjutnya kita blok dan kita lakukan pembuatan blok. Angka ini kita lakukan agar mempermudah proses penggambaran kita dengan memilih pick point dan memberi nama. Namun karena saya sudah membuatnya, jadi menu blok itu bisa kita ambil pada menu besar. Dan saya beri nama kolom. Hasilnya kurang lebih sama. Mungkin ini diameternya terlalu besar. Ya, hapus saja. Kita lakukan pemberian kolom pada setiap sisi secara manual.
Langkah ini bisa dilakukan secara perlahan saja supaya tidak tegang karena dikejar waktu deadline. Jadi selain pengambilan. Selanjutnya sudah selesai pembuatan kolom pada bangunan. Nah, kita pilih kolom-kolom tersebut. Lalu kita mengganti layar pada kolom sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya kita coba sembunyikan terlebih dahulu. Layar kolom kita sembunyikan terlebih dahulu, kemudian kita pilih ini, ganti warnanya ke merah saja supaya menjadi patokan utama. Kemudian untuk garis langkah selanjutnya itu kita membuat tembok. Membuat tembok kita lakukan dengan memilih menu rectangle. Kita buat dengan ukuran 1000 mm kali 150 mm. 150 meter merupakan gambaran lebar dari tembok. Kemudian kita lakukan offset ke dalam sepanjang 20 mm. Kemudian kita gabungkan saja pinggiran bagian dalam offset. Kemudian kita lakukan hatch pada bagian dalam gambar. Memilih pattern ANSI 32 dan kita ganti warna jadi putih saja supaya normal. Kita close hatch creation. Kita blok, lalu kita buat blok. Pembuatan blok ini kita lakukan supaya mempermudah pengerjaan dalam pembuatan blok. Kita pilih titik tengahnya, kemudian kita beri nama tembok utang. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan block editor. Sini kita lakukan pembuatan pertama, kemudian kita pilih parameternya, rotation, kita atur, jadi angle-nya 0 saja, kemudian actionnya kita pilih rotation lagi, kita pilih parameternya, kita pilih objeknya, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk mempermudah lagi kita berikan linear, di mana linear ini merupakan panjang, mempermudah panjang. Kemudian kita ke menu action, kita pilih stretch, kita atur pada bagian kanan parameter. Enter. Oke, kita pilih objeknya, enter. Lalu kita lakukan hal yang sama pada bagian kiri gambar.
Lalu kita lakukan pemilihan objek. Lalu kita tinggal pilih close block editor dan save to change objek pertama. Ini bisa kita lihat contohnya ada di sini. Kita bisa panjangkan. Aduh, nggak kena semua berarti. Namun tadi saya sudah membuat untuk pembuatan tembok itu di menu insert. Harusnya tadi jadi seperti ini. Jadi kita tinggal memanjangkan gambarnya saja hingga ke kolom. Selanjutnya biar mempermudah garis sumbunya bisa kita matikan terlebih dahulu. Nggak bisa nih malah menyusahkan. Kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan untuk setiap sudut hingga bertemu kolom. Angka ini dilakukan untuk semua. Kemudian mungkin saya akan pause secara pekerjaan ini karena sudah ada langkah-langkahnya. Jadi saya jelaskan secara langkah-langkahnya. Baik, saya lanjutkan. Ini sisa beberapa langkah dalam pembuatan tembok. Kemudian minta kurang naik. Nah, setelah ini kita pilih tadi objek-objek temboknya. Dan kita masukkan dalam layer tembok. Nah, selanjutnya coba kita tekan terlebih dahulu. Baik, langkah selanjutnya ialah pembuatan pintu. Pembuatan pintu bata bangun kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 buah. Pembuatan pintu dilakukan dengan memasukkan objek pintu di insert. Kemudian kita lakukan pengeditan. Pengeditan kita lakukan dengan rectangle untuk menutup bagian tembok nanti. Kita ukur seukuran bawahnya terlebih dahulu. Lalu kita arahkan ke atas sepanjang 20 mm. Ke bawah dan ke bawah sepanjang 20. Selanjutnya kita viewpoint. Maaf, salah. Kita pilih menu wipeout. Kita pilih polyline dan kita pilih objeknya, kemudian kita yes. Kemudian kita pilih menu wipeout lagi. Wipeout frame. Kita atur skala menjadi 0 dan karena sudah 0 jadi sudah selesai. Langkah selanjutnya ialah memilih objek pintunya. Kemudian kita
create block dan membuat bloknya. Kita pilih titik utamanya. Ini kita beri nama pintu kemana saja. Selanjutnya kita pilih lagi, kita pilih menu block editor, kita edit supaya pintu ini bisa berotasi ke arah kiri maupun kanan dengan menggunakan parameter rotation. Kita pilih titiknya di sini, kita atur ya sini non, kita pilih actionnya, rotation, parameternya, kita pilih objeknya, kita enter. Kemudian selanjutnya sudah selesai, kita close block editor. Tutup. Kita bisa hapus sini. Ini contohnya, kita bisa berubah arah pintunya. Kita hapus. Di menu insert ada pintu kemana saja. Pilih pada objek. Kemudian kita rotasikan. Dapat sekali laptop untuk tutup ventilasinya. Kipas ya. Bukan bangda pusing kepala. Taruh. Ini bilangin dulu bahwa materi ini. Kamu pilih pintunya mau yang mana? Aku bikinkan. Dan kita atur ke layar pintu. Selanjutnya kita lakukan pembuatan jendela dengan memilih menu insert. Memasukkan jendela. Kemudian kita pilih objek jendelanya. Astaga, ini kita pindahkan sesuai dengan yang tertera pada gambar. Maka ini bisa kita copy atau mengambil cara yang sama pada insert. Kemudian masih ada jendela satu lagi. Lurus, kita luruskan. Sekalian jendela, Bang. Selanjutnya kita masukkan masukkan objek bantunya. Untuk sebelum masukkan objek, sebaiknya kita buat halaman depan dan halaman belakang, membuat garis tambahan. Kemudian kita tap di temboknya, kita
beri hatch. Selanjutnya ya, membuat zoomnya untuk kamu. Ini kita buat garasi. Untuk garasi kita lakukan sama seperti ini. Kita pilih menu hatch, lalu memilih sini. Nah, sebelum masukkan itu agar tidak terjadi crash, kita masukkan mobil, objek mobil. Kita pilih di menu insert. Tidak mau, coba kita ambil lagi dari sini. Kemudian kita ubah rotasinya. Letakkan, kita kecilkan terlebih dahulu. Lalu kita pilih menu hatch. Baru kita pilih jadi ini air sabun, celupkan menjadi ukuran 1. Langkah selanjutnya membuat objek taman. Di langkah ini dilakukan menu hatch. Objek, kita pilih hatch cross. Terlalu kecil, tapi coba 20. Ini terlalu besar. 15, 15, 20 saja deh. Itu taruh di atas. Selanjutnya membuat masukkan tempat tidur ke dalam kamar. Untuk objek pada insert, kita pilih kasur. Kita besarkan.
Kita pilih sini, kita rotasi. Kita bisa ukuran sedikit. Kita tidur yang besar, kita pilih untuk ruang besar. Kita pilih juga kasur yang kecil. Tempat tidur yang belakang akan kita gunakan untuk bagian belakang kamar. Selanjutnya ialah pembuatan sofa dan meja makan. Kita ambil dari sana. Terus aku itu jam 5. Aku toleransi nggak dikasih. Kebetulan ya si suami nanya kenapa tadi. Saya sudah terlalu banyak toleransi jadi nggak bisa. Sama siapa? Iya habis. Habis kamu kebanyakan minta lah. Iya. Aku baru sekali. Soalnya semuanya tuh cepat biasanya. Ayo sih, ambil. Berair, kalau enggak. Lalu kita Ctrl C saja, rotasikan. Kita kecilkan sedikit ukurannya. Ambil botol di tas kurang di depan. Itu botol Presti nah. Iya, jangan sih nanti ada apel-apelan. Tadi ada botol yang bekas. Oh ini. Nanti masih hijau. Ini botol bukan? Ini botol minuman yang tadi. Ini botol minuman tadi. Terus mana dua ini? Cuma aja yang ada sungai. Masih fresh apel ya udah. Itu apa? Udah habis baru. Ini bekas baru aja. Itu yang baru. Ya, ibu juga, Cok. Ya kan? Itu. Tapi ini harus
berasa sih. Kita pakai apa? Betulan tadi mana? Ada hilang kan? Yang aku anjir betul bagus ini. Cuci dulu kan? Dapur nadi itu gimana? Ini kita harus sampai terwaras sebelum sinabung ini sehat lagi terwaras aja. Udah jam 12 pas. Ini sofa kita masukin dalam layar sofa. Mobil nggak sembarang boleh nggak? Mbak selalu terus. Kalau mau ngedut tuh motor tuh pasti kena kan. Ada dia baru ternyata. Mau sendirian boleh nggak sih? Sendirian tuh bakal berat. Lu kesal soalnya. Hai paha gue sakit. Azab pencipet makanan yasin. Enggak lah. Untuk meja makannya. Saya juga ada minyak apa sih? Nggak ada. Berapa tadi yang sudah? Cukup tuh. Minyak apa paling 20.000 ya? Sudah ke proyeksi video ini hampir setengah jam sudah. Selanjutnya kita masukkan untuk toilet. Bukan minyak apa kan? Sini. Problem TV. Saya belikan bawa sama minyak apa kan? Kita perkecil sedikit. Oh bisa minta transaksinya nggak ya? Kita perkecil lagi menjadi 8. Masuk. Dan kita buat untuk mandi. Kayak habis main butang lo, tapi non stop. Untuk mandi dengan fitur lain. Jangan lupa jangan balsam. EP itu siapa yang ngambil? Aku. Yang 800 mm. Sepanjang 500. Sekitar 500 mm. Oh, ini garisnya tidak lurus. Sehingga kita hubungkan ke sini, menyambung garis. Selanjutnya kita akan ke dalam sepanjang 20 mm. 20. Offset, maaf, maksudnya offset. Selanjutnya kita beri hedge sebagai perumpamaan dari air. Beri warna biru saja. Selanjutnya objek pada kamar mandi. Selanjutnya
So, kita pilih dan masukkan kamar mandi. Kita masukkan dalam layer kamar mandi. Kamar mandi mana tadi kamar? Maaf, WC. Selanjutnya pembuatan elemen pada dapur. Kita bisa masukkan kompor dan wastafel. Kecil ukurannya. Baik, pada langkah terakhir ialah membuat tanaman pada bagian luar gambar, pada bagian halaman belakang dan halaman depan belakang gambar, denah gambar. Langkah ini bisa dilakukan dengan menambahkan objek pada insert, kita scale supaya gambarnya bisa lebih besar. Dan kita masukkan terlalu besar, kita perkecil. Dan memperbanyak, tinggal kita Ctrl C, kita Ctrl V. Kemudian ini juga. Baik, sudah selesai gambaran dari soal 2. Langkah paling akhir adalah penyesuaian kembali, di mana kita memilih objek-objek, kemudian kita masukkan ke sesuai dengan layar yang telah kita buat di awal. Kemudian sesuaikan, setelah sesuai kita masukkan dalam layer taman. Tanaman, kemudian ini kita masukkan dalam layer tanaman, halaman, kemudian ini kita masukkan dalam layer garasi. Selanjutnya coba kita dulu. Kenapa tidak masuk? Bentar. Mengaktifkan. Terjadi crash pada gambar.
Kemudian kasur kita nonaktifkan. Jendela kita nonaktifkan. Halaman kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Black screen ya. Tembakau kita nonaktifkan. Tamu kita nonaktifkan. Sumbu kita nonaktifkan. Tanaman kita nonaktifkan. Teras kita nonaktifkan. Jendela ini kita nonaktifkan semua kecuali tembok. Kita ubah semuanya. Langkah terakhir ialah membuat dimensi. Memberikan dimensi ada setiap ini bengkok. Lalu pembuatan dimensi.
Untuk bagian kiri gambar, baik, setelah pembuatan dimensi merupakan langkah akhir dari pembuatan denah gambar modul 4 praktikum menggambar teknik. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih dan banyak minta maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.